wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Venia Oktaviani SKM MSc dan saya merupakan dosen tetap program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Aisyah Kendari. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran dengan mata kuliah Epidemiologi Kesehatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang dibebankan kepada mahasiswa semester 2 dan terdapat 5 CPL yang telah dipaparkan dalam rencana pembelajaran semester. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami konsep epidemiologi serta menggunakan atau memanfaatkan data epidemiologi untuk pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan maupun rumah sakit. Video yang saya tampilkan merupakan pembelajaran pada pertemuan kedua dengan topik ukuran-ukuran epidemiologi, di mana diharapkan mahasiswa mampu memahami ukuran morbiditas seperti prevalensi dan insidensi maupun ukuran mortalitas seperti crude death rate maupun CFR atau case fatality rate, serta membedakan penggunaannya dalam analisis masalah kesehatan. Pembelajaran dilakukan dengan metode problem based learning, di mana pada akhir sesi mahasiswa akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompok akan diberikan suatu masalah di mana mereka akan mengukur ukuran epidemiologi, kemudian menginterpretasikan hasilnya serta memberikan rekomendasi berdasarkan data yang diperoleh. Selama proses pembelajaran, saya menerapkan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana materi disampaikan secara interaktif melalui diskusi, pemecahan masalah, kemudian mahasiswa bekerja dalam kelompok dan menginterpretasikannya di akhir sesi. Sedangkan penilaian dilakukan dengan menilai proses selama diskusi, menilai hasil perhitungan mahasiswa, serta menilai hasil interpretasi di akhir sesi. Berikut kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Semoga kita bisa menyerap ilmu hari ini dengan maksimal. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Oke. Sebelum Ibu masuk materi untuk hari ini, Ibu mau review dulu untuk materi minggu lalu. Ada yang ingat kita pelajari apa minggu lalu? Oke, Lisa, silakan. Konsep dasar epidemiologi, Bu. Oke, konsep dasar epidemiologi, good. Yang lain? Saya, Bu. Oke, Gisa. Epidemiologi mempelajari penyebaran penyakit dalam masyarakat, Bu. Oke, good. Yang lain? Oke, Ica, silakan. Mungkin selain penyebaran penyakit, epidemiologi juga itu mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan bagaimana penyakit itu terjadi. Oke, good. Semuanya jawabannya benar ya. Jadi Ibu ulangi lagi kata kuncinya untuk epidemiologi, harus ada frekuensi, harus ada distribusi, yaitu bagaimana penyebarannya. Kalau kita berbicara tentang distribusi, berarti kita berbicara tentang orang, tempat, dan waktu. Dan juga determinan atau faktor-faktor yang menyebabkan penyakit itu bisa terjadi. Oke, itu materi yang kita pelajari minggu lalu. Sekarang kita akan beralih ke materi berikutnya. Sebelum Ibu masuk, Ibu mau tanya dulu. Kalau misalnya di suatu rumah sakit terdapat kasus diabetes sebanyak 250 kasus. Menurut kalian ini tinggi atau tidak? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa bisa belum tentu? Karena belum ada pembandingnya. Belum ada pembandingnya. Betul sekali. Belum ada pembandingnya. Saat kita bilang kasusnya itu 100, kasusnya itu 200, itu belum tentu tinggi. Kenapa? Karena kita tidak tahu pembandingnya. 150 kasus diabetes di sebuah rumah sakit yang jumlah pasien totalnya hanya 1000 atau mungkin hanya 500, itu bisa kita anggap banyak. Karena 150 dibanding dengan 500. Tapi kalau misalnya dalam satu rumah sakit itu pasiennya ada 50.000. Nah, 150 itu tentu menjadi lebih sedikit. Nah itu, jadi pentingnya apa pembandingnya? Hari ini Ibu akan belajar, kita akan belajar tentang itu anak-anak. Kita akan pelajari tentang ukuran-ukuran epidemiologi. Yang pertama kita akan pelajari tentang basis dasar epidemiologi, yaitu proporsi dan juga rasio.
Kemudian kita akan belajar tentang ukuran morbiditas dan juga ukuran mortalitas. Oke, siap ya? Oke. Ibu pasang dulu materinya. Oke. Nanti suatu saat mungkin di tahun 2020 berapa ya kalian lulus, sekitar 2028 atau 2029. Sudah ada yang jadi kepala instalasi, ada yang di rekam medis, ada yang di pendaftaran, ada yang di bagian BPJS. Ya, menurut kalian, kalian butuh tidak data? Butuh. Untuk apa? Oke, Rina. Supaya tahu penyakit apa yang paling banyak terjadi di rumah sakit, Bu. Oke, selain itu kalau sudah tahu penyakitnya paling banyak apa yang terjadi, apalagi? Siapa yang tahu? Bu. Oke, gadis. Untuk menentukan kebutuhan obat di rumah sakit. Betul, good. Jadi itulah pentingnya kita harus mengetahui berapa banyak data penyakit supaya kita bisa menentukan perencanaan, misalnya perencanaan obat ataupun logistik lainnya. Nah, makanya tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu akan menjelaskan tentang berbagai ukuran epidemiologi, kemudian kapan kalian menggunakan rasio, proporsi, rate, insidensi, prevalensi maupun angka morbiditas lainnya. Kemudian kita akan menghitung sebuah studi kasus, ya. Dan yang paling penting kita akan menginterpretasikan hasilnya. Jadi tidak hanya kita menghitung, tapi kita harus tahu kapan dan apa arti angka tersebut, ya. Jadi nanti di akhir, ya, kita akan menggunakan problem based learning, di mana nanti Ibu akan bagi kalian dalam kelompok kecil, ya. Ibu akan bagikan kalian LKPD masing-masing kelompok. Di dalam situ Ibu sudah memberikan kasus-kasus yang berbeda untuk setiap orang dan kalian akan memecahkan masalahnya, ya, memecahkan masalahnya. Oke. Kita lanjut di materi yang pertama tentang apa yang pertama? Rasio dulu ya. Oke. Rasio. Oke. Kita akan bahas tentang rasio dan proporsi. Ini sangat basis atau sangat sederhana, tapi ini hal yang harus kalian pahami. Yang pertama itu rasio, membandingkan dua besaran yang saling berhubungan. Rumusnya itu adalah angka pembilang dibanding dengan angka penyebut. Tapi dia, cara menginterpretasikannya adalah A dibanding dengan B. Misalnya, kita mau hitung rasio jenis kelamin di kelas ini. Ada berapa laki-laki? 2. Perempuan ada 12 ya. Berarti berapa rasionya? Rasio laki-laki terhadap perempuan. Good. 1:6. Kalau misalnya dalam suatu rumah sakit ada 5 dokter dan 20 perawat. Berarti berapa rasio dokter dan perawat? Oke, good. Paham ya konsep rasio ya? Nah, sekarang kalau proporsi dia dia cara menggambarkannya adalah menggambarkan bagian atau sebagian dari keseluruhan. Jadi kita menggambarkannya dalam bentuk persentasi. Bagaimana rumusnya? Pertama adalah bagian yang kita mau hitung dibagi dengan keseluruhan kemudian dikali 100%. Tadi kita tahu kalau rasio laki-laki dan perempuan di sini adalah 1:6. Kalau persentasinya bagaimana? Berarti jumlah laki-laki 2 dibagi dengan keseluruhan. 2/12. 2 atau 12 atau 14? 14. Ya, 14. Berarti kurang lebih berapa tuh? 2/14. Ya, kurang lebih 15% lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Paham ya? Kalau proporsi dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, itu adalah hal dasar ya yang harus kalian tahu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi angka mortalitas dan angka morbiditas. Oke. Nah, di angka morbiditas ada ukuran yang harus kalian pahami. Yang pertama kita sebut dengan insidensi, ya. Insiden. Apa itu insiden? Ukuran yang digunakan untuk mengetahui jumlah kasus baru. Ibu bold kasus barunya. Suatu penyakit yang terjadi dalam populasi yang berisiko, ya, populasi yang berisiko selama periode waktu tertentu. Ini Ibu kasih contoh di sini, di suatu wilayah terdapat 1000 penduduk yang belum menderita diabetes, ya, yang belum menderita diabetes.
selama tahun 2025 terdapat 50 orang yang baru terdiagnosis diabetes. Jadi insidensinya adalah 50 kasus baru dibagi dengan 1000 penduduk yang belum terkena diabetes. Ingat ya, yang berisiko atau penyebutnya itu adalah penduduk yang belum terkena penyakit itu. Ya. Jadi 50 dibagi dengan 1000 atau insidensinya adalah 5% per tahun. Karena ada 50 kasus baru pada 1000 penduduk, ya. Nah, jadi sebenarnya angka ini rumusnya kan jumlah kasus baru selama periode tertentu dibagi dengan jumlah penduduk yang berisiko pada awal periode dikali dengan konstanta, ya. Konstantanya ini kalian bisa pakai 100 kalau kalian mau lihat persentasinya, kalian juga bisa gunakan 1000, 10.000, 100.000, 1 juta. Nah, seperti itu, tapi konstanta yang biasa kita gunakan misalnya 1000 atau 10.000. Kenapa seperti itu? Karena di populasi sesungguhnya itu pasti akan lebih banyak, ya. Misalnya jumlah penduduk Kota Kendari saja sudah lebih dari 2 juta. Ya, seperti itu. Jadi kita harus menggunakan konstanta yang lebih besar. Nah, kalau kita balik tadi, kita bisa pakai angka persentase 5% per tahun. Kita juga bisa menginterpretasikan seperti selama tahun 2025 terdapat 5 orang dari setiap 100 penduduk yang sebelumnya belum menderita diabetes kemudian menjadi penderita diabetes. Ini adalah insidensi. Kata kuncinya di insidensi ini adalah kasus baru dan penyebutnya adalah orang yang berisiko. Ingat ya, orang yang berisiko berarti bukan orang yang sudah terkena penyakit itu. Dan yang kalian ingat juga, populasi berisiko ini tergantung penyakitnya. Misalnya seperti kanker ovarium. Populasi yang berisiko siapa? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Jadi bukan total populasi, ya. Dia perempuan saja. Misalnya kanker prostat. Kanker prostat dialami oleh siapa? Laki-laki saja, ya kan? Berarti kelompok berisikonya adalah laki-laki kanker prostat yang belum terkena. Ya? Paham ya insidensi ya? Oke, paham. Oke. Yang selanjutnya adalah prevalensi. Ada insidensi, ada prevalensi. Apa itu prevalensi? Ukuran yang digunakan untuk mengetahui seluruh kasus, ya. Seluruh kasus suatu penyakit, dalam hal ini berarti kasus lama yang masih bertahan ditambah dengan kasus baru yang ada dalam populasi pada waktu tertentu atau selama periode tertentu. Rumusnya dia berbeda dengan insidensi. Untuk prevalensi dia jumlah seluruh kasus, di mana di sini kasus lama yang masih bertahan. Ingat ya, yang masih bertahan berarti tidak termasuk orang yang sudah meninggal, ya, atau yang survivor atau yang sudah selamat dari penyakit itu. Jumlah kasus lama yang masih bertahan ditambah dengan jumlah kasus baru pada waktu periode tertentu dibagi dengan jumlah seluruh populasi pada waktu atau periode tersebut dikali dengan konstanta. Ya, misalnya di sini ada kasus lama sebelum tahun 2025 masih ada 100 orang yang terkena. Kita kembali ke diabetes ya. Iya. Kemudian kasus barunya ada 20 orang. Seluruh kasus diabetes pada akhir tahun 2025 adalah kasus lama ditambah dengan kasus baru. Kasus baru. Berarti totalnya adalah 120 orang. Nah, maka angka prevalensinya adalah 120 per 1000 dikali dengan 100. Karena ibu mau dia angkanya persen ya, atau di per 100 penduduk ya. Kalau kalian mau yang 1000, kalian mau 10.000 itu juga bisa. Jadi dia sekitar 12% untuk prevalensinya. Nah, jadi angka prevalensi 12% berarti pada saat pengukuran akhir tahun 2025 itu terdapat 12 dari setiap 100 penduduk yang merupakan penderita diabetes, baik itu yang sudah lama maupun yang sudah baru. Sudah paham konsep insidensi dan prevalensi? Paham ya? Jadi kalau insidensi apa saja untuk pembilangnya? Jumlah kasus baru. Kalau prevalensi? Kasus lama tambah kasus baru. Oke, itu pembilang.
Sekarang penyebutnya. Kalau insidensi apa penyebutnya? Jumlah penduduk yang berisiko. Good. Jumlah penduduk yang berisiko. Kalau prevalensi? Ya, seluruh populasi. Nah, sama case-nya tadi dengan insidensi, bahwa jenis-jenis penyakit tertentu, dia penyebutnya itu harus disesuaikan dengan siapa populasi yang terkena penyakit itu. Seperti kanker ovarium, dia penyebutnya harus seluruh wanita, ya. Lebih tepatnya lagi adalah wanita usia subur. Ya. Paham ya prevalensi dan insidensi? Oke. Sekarang kita sudah mengetahui apa itu, bagaimana perhitungan insidensi dan prevalensi. Sekarang untuk apa sebenarnya angka-angka itu digunakan? Nah, untuk prevalensi sendiri, itu manfaatnya yang pertama adalah menunjukkan besarnya beban penyakit dalam populasi. Kalau kalian bayangkan di rumah sakit, berarti kalian bisa membayangkan bahwa prevalensi itu besarnya beban penyakit di dalam rumah sakit tersebut. Kalau misalnya diabetesnya ada 50% di rumah sakit tersebut, berarti kebutuhan obat di rumah sakit terhadap penyakit diabetes itu harus lebih banyak, lebih tinggi, ya. Sementara yang kedua adalah membantu memperkirakan kebutuhan pelayanan kesehatan, tenaga, fasilitas, obat, pelayanan. Ini yang Ibu baru jelaskan ya. Setelah kalian menentukan bagaimana besarnya, kalian bisa merencanakan berapa tenaga fasilitas untuk penyakit spesifik tersebut. Kalau kita sudah tahu bahwa di rumah sakit ini ternyata banyak yang terkena diabetes misalnya ya. Selain tenaga, kita juga bisa perencanaan untuk biaya ya, ataupun sumber daya lainnya di rumah sakit. Nah, kita juga gunakan untuk membandingkan beban antar penyakit dari waktu ke waktu atau antar wilayah. Jadi kalian bisa membandingkan dari 2022 sampai 2025 apakah trennya itu prevalensinya meningkat atau menurun. Kemudian juga kalian bisa menentukan prioritas masalah kesehatan apa yang perlu kalian tangani. Ya. Paham sampai sini? Paham. Oke, good. Oke. Tadi kita sudah bahas tentang ukuran morbiditas. Morbiditas itu adalah kesakitan. Ya, kesakitan. Sementara mortalitas adalah kematian. Jadi istilah-istilah begini harus selalu teman-teman ingat ya. Kalau morbiditas kesakitan, ukuran epidemiologi yang sering digunakan adalah apa tadi? Kasih besar suaranya. Insidensi dan prevalensi. Sementara untuk angka kematian sebenarnya banyak ya. Ada yang ini crude death rate, ini salah satunya angka kematian kasar. Ya, angka kematian kasar itu apa? Angka kematian kasar itu berarti jumlah seluruh kematian tanpa dibeda-bedakan itu dari penyakit apa atau kecelakaan atau apa, itu tidak dibeda-bedakan. Jadi namanya juga crude. Crude itu artinya adalah kasar ya, dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Apa itu jumlah penduduk pertengahan tahun? Ada yang tahu? Oke. Jadi gini, konsepnya seperti ini. Jumlah penduduk itu sifatnya tidak stagnan, ya. Sometimes ada yang die, sometimes ada yang born, sometimes ada yang meninggal dan kadang juga ada yang lahir, ya. Jadi kadang ada yang pergi dan ada yang datang. Nah, jadi artinya kenapa kita mengambil penduduk pertengahan tahun bukan awal tahun saja, karena seperti itu, karena jumlah penduduk itu sifatnya tidak statis atau tidak diam, ya. Apa itu jumlah penduduk pertengahan tahun? Kalian bisa lihat di BPS per 1 Juli per tahun itu, 1 Juli itu pertengahan tahun ya, atau juga bisa kalian mengambil jumlah pada saat di awal 1 Januari ditambah dengan akhir Januari kemudian dibagi 2. Itu disebut dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Gitu ya. Nah, CDR itu rumusnya adalah jumlah seluruh kematian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dikali dengan konstanta. Ya, di sini Ibu kasih contoh, di Kabupaten A terdapat 100.000 penduduk pada tahun 2025. Selama tahun 2025 tercatat 800 kematian karena berbagai penyebab. Hitunglah CDR tahun 2025 per 1.000 penduduk. Nah, ini Ibu sudah masukkan perhitungannya, berarti CDR-nya adalah 8.000 dibagi 100.000 dikali 1.000. Hasilnya adalah
CDR-nya sebesar 8 per 1000 penduduk. Yang berarti selama tahun 2025 terdapat 8 kematian pada 1000 penduduk di Kabupaten A. Ya, ini seluruh kematian. Nah, makanya ini adalah crude yang kasar. Kalian juga bisa menghitung yang spesifik. Ya, misalnya kalian mau menghitung penyebab kematian karena DBD, ya. Bisa berarti di sini adalah jumlah seluruh kematian karena DBD dibagi dengan jumlah seluruh penduduk, ya. Kemudian kalau misalnya juga kalian mau menghitung age specific death rate, itu adalah jumlah kematian berdasarkan age atau berdasarkan usia. Misalnya kalian mau menghitung usia yang meninggal, usia subur, wanita usia subur misalnya 15 sampai 45 tahun. Berarti itu adalah jumlah seluruh kematian pada usia tersebut dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, paham ya sampai sini? Oke. Itu adalah crude death rate. Selanjutnya ada yang lebih spesifik yang disebut dengan CFR atau case fatality rate. Kayak apa? Ini. Nah, ini case fatality rate. Kalau tadi penyebutnya itu adalah seluruh penduduk, kalau case fatality rate penyebutnya itu adalah jumlah yang terkena penyakit tersebut. Kita mau menghitung seberapa besar fatalitasnya dari sebuah penyakit. Ya, fatalitas yang dimaksud di sini sehingga menyebabkan orang tersebut meninggal. Ya, jadi bagaimana cara menghitungnya? CFR itu berarti jumlah kematian akibat penyakit tertentu dibagi dengan jumlah seluruh kasus penyakit tersebut. Seluruh kasus penyakit tersebut dibagi dengan 1000 dikali dengan 100%. Contohnya seperti apa? Di Rumah Sakit Dewi Sartika selama tahun 2025 terdapat 100 kasus demam berdarah denggi atau DBD. Kemudian dari 100 pasien tersebut 5 orang meninggal akibat DBD. Berarti CFR-nya untuk DBD di Rumah Sakit Dewi Sartika adalah jumlah kematian akibat DBD yaitu 5 dibagi dengan 100. 100 ini apa tadi? Seluruh kasus. Seluruh kasus apa? DBD. Seluruh kasus DBD dikali 100%. Berarti CFR-nya adalah 5%. Nah, apa maknanya ini? Semakin tinggi nilai CFR, case fatality rate-nya, maka semakin tinggi tingkat keganasan atau keparahan penyakit tersebut. Ada yang tahu berapa CFR-nya secara real ya? CFR-nya HIV/AIDS? Dia adalah 100%. Setiap orang yang mengalami HIV/AIDS dia akan meninggal karena penyakit itu. Entah itu ada kombinasi karena TBC atau yang lainnya. Kan kalau sudah kena HIV itu dia akan banyak terkena penyakit lainnya, dan yang paling sering itu komorbiditasnya adalah penyakit TBC, dan CFR itu untuk penyakit HIV sendiri adalah 100%. Artinya semua orang yang kena HIV dia akan meninggal karena penyakitnya itu. Oke, paham ya? Paham apa saja tadi? Ukuran morbiditas dulu. Apa? Insidensi dan oke, kalau mortalitas? Oke, CDR dan CFR. Jadi sebenarnya Ibu ulangi lagi ya. Jadi bukan hanya 2 pengukuran ini, tapi masih ada lagi yang lainnya. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi tadi Ibu sudah memaparkan tentang angka morbiditas maupun ukuran mortalitas. Selanjutnya Ibu akan bagikan kalian LKPD atau lembar kerja LKM ya, lembar kerja mahasiswa ya. Kemudian kalian Ibu bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok silakan, Faisal, Ica, Gisa 1 kelompok, Erina, Faisal, Fana 1 kelompok. Di belakang menyesuaikan. Oke, Ibu bagi ya. Oke, bergabung ya. Ibu
Ibu akan kasih kalian waktu 30 menit untuk berdiskusi, kemudian nanti kalian akan tampilkan, presentasikan 5 menit per kelompok. Paham ya? Oke, silakan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami terkait studi kasus yang telah diberikan tadi, yaitu terkait Direktur Rumah Sakit Sehat Santosa menerima laporan tahunan tahun 2025 sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penduduk wilayah kerja yaitu 100 jiwa. Kemudian kasus diabetes lama sebelum 2025 yaitu 900 orang, dan kasus diabetes baru selama tahun 2025 yaitu 100 orang, dan jumlah seluruh penderita diabetes pada akhir tahun 2025 yaitu 1000 orang, dan jumlah kematian seluruh penyebab selama tahun 2025 yaitu 800 orang, dan yang terakhir dari 100 pasien demam berdarah atau DBD, 5% meninggal dunia. Direktur meminta tim administrasi rumah sakit membantu menginterpretasikan data tersebut sebagai dasar penyusunan program pelayanan tahun berikutnya. Oke, saya lanjutkan. Dari presentasi teman saya tadi telah menjelaskan dari hasil studi kami terkait 4 bagian yang sudah kita pelajari yang dijelaskan oleh dosen pengampu itu sendiri terkait insidensi, prevalensi, CDR, dan CFR, di mana itu adalah kejadian morbiditas dan mortalitas. Di sini sebenarnya kita sebagai mahasiswa untuk menganalisis yaitu mengapa sih angka insidensi itu lebih tepat digunakan untuk mengevaluasi munculnya kasus baru penyakit. Karena insidensi itu hanya menghitung kasus baru yang muncul dalam periode tertentu sehingga dapat mengambil resiko terjadinya penyakit dan keberhasilan upaya pencegahan. Pertanyaan kedua itu yaitu mengapa prevalensi itu penting bagi manajemen rumah sakit. Nah, prevalensi itu sendiri menunjukkan jumlah seluruh penderita yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Data ini dapat membantu rumah sakit untuk merencanakan kebutuhan ketenaga kesehatan, obat, ruang rawat, serta fasilitas pelayanan ke depannya. Yang pertanyaan ketiga itu, apa sih perbedaan informasi yang diberikan oleh CDR dan CFR seperti yang sudah kita pelajari itu tadi, bahwa CDR itu menggambarkan tingkat kematian seluruh penduduk dari semua penyebabnya. Sementara CFR itu sendiri adalah menggambarkan tingkat kematian akibat suatu penyakit tertentu di antara orang yang menderita penyakit tersebut. Jadi CDR itu menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat secara umum, sedangkan CFR itu sendiri menunjukkan tingkat keganasan dari suatu penyakit. Nah, jika Anda menjadi direktur rumah sakit, indikator mana yang paling penting untuk menyusun kebutuhan tenaga kesehatan? Jawaban yang benarnya adalah, atau jawaban yang paling pentingnya di sini kita ambil adalah prevalensi. Alasannya, karena prevalensi itu menunjukkan jumlah seluruh pasien yang harus dilayani. Semakin tinggi prevalensi itu sendiri, semakin besar kebutuhan dokter, perawat, obat, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Namun, insidensi juga itu penting untuk memprediksi penambahan pasien baru pada masa mendatang sehingga rumah sakit dapat merencanakan pelayanan secara lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu yang kelompok kami bisa presentasikan. Oke. Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.